Nurul Fitri ya, membahas tentang implementasi fungsi equity pada pelayanan umroh bagi jemaah disabilitas. Bertempat penelitiannya pada PT Iskandaria. Kenapa lebih menonjolkan actuatingnya, Fitri, daripada fungsi-fungsi yang lain? Karena fungsi actuating ini sangat sesuai dengan judul saya, Pak, yaitu pelayanan ibadah umroh. Nah, pelayanan ini kan pelayanan ini kan menggerakkan. Jadi saya rasa fungsi actuating ini sangat relevan dengan konteks saya. Apa tidak terlalu sempit, Fitri, penelitiannya nanti kalau hanya terfokus pada actuating ini? Tidak, Pak, karena di fungsi actuating ini sudah terdapat mencakup keempatnya, yaitu kepemimpinan, motivasi, komunikasi, dan koordinasi. Nah, dari keempat itu, keempat-empatnya kah digunakan? Apa memilih salah satu, apa salah dua? Kalau bisa semuanya, Pak, karena saling berkaitan. Kalau bisa semuanya? Iya, semuanya, karena yang Anda akan lakukan nanti saling berkaitan, Pak. Berarti yang akan dilakukan meneliti 4 komponen yang ada pada fungsi actuating itu. Iya. Itu yang akan nanti diterapkan, menerapkan 4-4-nya. Iya. Jawabannya harus meyakinkan, jangan. Iya, Pak, saling berkaitan. Mau saya jelaskan, Pak, apa kaitannya? Nggak usah lagi, saya udah muak penjelasannya. Bisa, Pak, kalau mau, Mas. Enggak, saya hanya memastikan. Berarti nanti akan meneliti 4 fungsi itu, dari koordinasi, dari segala macam tadi, apa yang komponen dalam actuating, apa saja? Kepemimpinan, motivasi, komunikasi, dan koordinasi. Ya. Oke. Apa saja kendala pelayanan yang sudah diobservasi dalam PT itu, terkhusus bagi jemaah disabilitas? Mungkin dari SOP-nya, Pak. Jangan mungkin. Anda kan sudah melakukan observasi. Saya tanya, apa kendala pelayanan yang terjadi pada PT ini setelah Anda observasi? Apa saja? Kan Anda ingin pelayanan umroh kan? Apa saja kendala pelayanan selama ini yang terjadi dalam PT itu, khususnya bagi jemaah disabilitas? Ini, Pak, masih kurangnya perawatan dan perbaikannya, Pak. Perawatan perbaikan dalam konteks apa? Contohnya seperti kursi rodanya yang tidak terawat, masih banyak perlu perbaikannya, seperti itu, Pak. Dan masih banyak yang belum, seperti tongkat atau alat mobilitas lainnya, gitu, Pak. Tadi disebutkan peraturan tentang jemaah disabilitas ya. Ada peraturan, ada undang-undangnya gitu. Apa itu bunyinya? Sehingga kita tahu perlakuan itu pasti beda ya. Maksudnya dalam hal apa saja yang membedakan? Tentang kewajiban penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh untuk melayani jamaah dengan pelayanan yang baik tanpa diskriminasi, tanpa adanya perbedaan atau dilantarkan atau diapakan. Jadi jamaah disabilitas ini harus diberikan pelayanan yang baik, Pak, alat dan fasilitas yang baik, sehingga mereka bisa melakukan perjalanan umroh ini dengan aman dan nyaman. Ada banyak travel tidak yang memberangkatkan jemaah disabilitas di Indonesia? Setahu saya, Pak, belum banyak. Belum banyak? Iya, Pak. Karena saya cari di website-nya juga masih ada beberapa PTIU belum melakukan belum sesuai dengan SOP. Makanya itu salah satu kendalanya, Pak. Belum sesuai dengan SOP atau memang mereka tidak membuka
untuk yang jemaah disabilitas. Nah, lebih tepatnya tidak membuka Pak, kebanyakan reguler saja. Ini kan jenis disabilitas tadi disampaikan banyak ya. Ada beberapa jenis tadi disampaikan. Apakah menghimpun semua jenis itu atau ada kategori khusus dalam penelitian ini? Tadi ada beberapa jenis saja yang disabilitas. Iya. Kalau dari proposal skripsi saya Pak, insya Allah saya mampu menghimpun semua Pak, kata jamaah disabilitas, berbagai kendala pada jamaah disabilitas. Secara singkat, definisi disabilitas apa? Apa namanya Kak? Menurut World Organization, bahwa disabilitas ini adalah kondisi keterbatasan di mana seseorang memiliki kondisi kesehatan yang terbatas, dalam lingkungan dan pikiran mereka. Contohnya? Seperti Contoh berdasarkan definisi itu gitu. Untuk mau bahas disabilitas kan harus paham tuh terminologinya gimana. Jangan kita tidak mengerti arti kaitannya ruang lingkupnya sehingga nanti membingungkan gitu. Contohnya seperti yang paling banyak ditemukan yaitu jamaah lansia. Jamaah lansia ini bisa disebut dengan jamaah disabilitas karena dia sudah tidak memiliki kesehatan yang seperti orang-orang yang mendaftar jamaah reguler Pak. Oh, berarti salah satunya adalah jemaah lansia masuk dalam kategori disabilitas. Iya Pak, banyak pakai kursi roda juga Pak. Seperti itu Pak. Ada banyak penelitian tidak yang membahas tentang ini? Mungkin banyak Pak, tapi saya hanya mengambil 5 penelitian. Apa yang membedakannya dengan yang 5 di atas? Secara singkat saja. Nah, yang membedakannya semuanya hanya membahas pada strategi, hak atau lainnya, sedangkan saya lebih fokus ke fungsi equity-nya. Seperti Pak saya juga memilih teori dari George Robert Perry. Yang akan menjadi informan berapa dan siapa saja? Yang akan menjadi informan terdiri dari 8 sampai 12 orang yang terdiri dari direkturnya, tour leadernya, tim beserta tim-timnya Pak, tim yang lainnya. Untuk jemaah disabilitasnya ada berapa orang? Mungkin saya hanya meneliti sekitar 3 orang sesuai dengan penelitian saya. Dasar pemilihan informannya apa, Fitri? Dasar saya memilih informan ini memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam melayani jamaah disabilitas dan yang kedua bersedia untuk dijadikan informan penelitian, bersedia untuk diwawancarai dan diambil gambarnya, dan yang terakhir mampu berkomunikasi dengan baik. Oke, baik, cukup kalau begitu. Mudah-mudahan nanti bisa dilengkapi kekurangannya ya.